Assalamualaikum. Hai Mams, jumpa lagi di Dapur Umfat. Teringat oleh kue kering yang cukup viral 1 tahun yang lalu, saya terinspirasi untuk merikuk kembali resep Vortex Cookies. Dari sekian banyak kue kering yang sering kita jumpai di hari raya, kue kering yang satu ini masih cukup jarang kita jumpai ketika hari raya. Oleh karenanya, saya berniat untuk menyajikannya pada Lebaran 1433 Hijriah ini. Dan inilah resep dari Vortex Cookies. Bahan-bahannya simple dan mudah diperoleh. Dan untuk kali ini kita tidak menggunakan telur sama sekali. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Masukkan margarin dan butter ke dalam wadah bersih yang telah kita siapkan. Lalu dengan bantuan mixer kita bisa mulai mengocoknya. Atau jika Mams tidak memiliki mixer dan ingin lebih simpel, bisa dikocok menggunakan whisk. Pada resep aslinya, bahan lemak yang digunakan adalah hanya margarin saja. Namun saya menambahkan sedikit mentega ke dalamnya agar aromanya bisa lebih wangi. Kemudian kita masukkan gula halus ke dalamnya. Lalu kita lanjutkan mengocoknya dengan mixer hingga gula tercampur seluruhnya. Setelah beberapa saat mengocoknya, kemudian kita tambahkan bahan lainnya yang sudah saya siapkan, yaitu minyak goreng atau minyak sayur. Setelah memasukkan minyak goreng ke dalamnya, kita bisa lanjutkan mengocoknya hingga adonan mengembang dan mulai berwarna putih pucat. Hal ini mengingat bahwa Vortex Cookies ini adalah jenis kue kering yang diharapkan melebar pada saat dipanggang. Oleh karenanya, proses pengocokan dilakukan hingga adonan mengembang. Setelah mengembang dan putih pucat, kita bisa masukkan bahan kering dimulai dengan tepung terigu protein rendah, kemudian tepung maizena dan baking powder. Kemudian kita ayak terlebih dahulu beberapa bahan kering yang telah saya sebutkan tadi hingga seluruhnya terayak dengan baik dan tidak ada gumpalan-gumpalan bahan kering di dalam adonan. Setelah itu, kita bisa menggunakan bantuan spatula dalam proses mencampurkan seluruh bahan-bahan yang telah kita masukkan ke dalam adonan. Setelah beberapa saat mengaduknya dengan bantuan spatula dan terasa adonan makin berat, saya kemudian beralih menggunakan jari-jari tangan saya untuk mencampurkan beberapa bahan yang masih terlihat belum tercampur secara sempurna. Lakukan hal ini hingga adonan kali sempurna. Lalu tambahkan vanila cair ke dalam adonan dan kita bisa melanjutkan mengaduknya dengan bantuan jari-jari tangan kita hingga seluruh bahan-bahan pada wadah yang kita gunakan ini bisa tercampur secara merata dan tidak lengket lagi. Setelah beberapa menit kita mengaduknya dengan bantuan tangan dan menyatukan seluruh bahan-bahan yang kita masukkan, maka terlihat pada dasar wadah adonan sudah tidak lengket dan itu berarti kita bisa menghentikan proses pencampuran dengan tangan ini. Setelah itu kita bagi dua adonan yang dimaksudkan untuk memberi warna yang berbeda. Yang pertama, kita memberi pasta red velvet ke dalam adonan yang masih berada di dalam mangkok. Campurkan dengan mempergunakan tangan kita beberapa saat hingga seluruh adonan tercampur dengan pasta red velvet ini. Jika dirasa masih kurang, Bunda bisa menambahkan sesuai warna yang diinginkan Bunda. Dan setelah beberapa saat mencampurkannya, alhamdulillah adonan yang dengan rasa red velvet ini sudah jadi. Kemudian setelah
kalis dan tidak lengket serta warnanya sesuai dengan yang kita inginkan, kita masuk proses pemulungan, yaitu membentuk lingkaran. Dalam hal ini beratnya sekitar 3 gram. Oleh karena timbangan digital di rumah kami sedang tidak berfungsi dengan baik, maka proses membulat-bulatkan adonan red velvet ini bisa dilakukan dengan perkiraan kita saja. Dan itulah yang saya lakukan. Proses membulat-bulatkan adonan satu persatu ini memang cukup memakan waktu ya Mams. Tapi proses ini menyenangkan karena apa? Nanti kita akan lihat, kita akan membentuk bentuk yang sangat indah dari adonan ini. Setelah membulat-bulatkan seluruh adonan, kita bisa letakkan adonan yang telah dibentuk bulat ini ke atas loyang. Dan jangan lupa untuk memberi jarak agar tidak menempel satu sama lainnya. Setelah beberapa saat melakukan proses pembentukan adonan, maka inilah hasilnya. Lanjutkan dengan membentuk adonan yang tidak diberi perasa tadi dengan cara yang sama dan dengan berat yang sama, yaitu sekitar 3 gram. Bulat-bulatkan adonan dengan berat yang sama, lalu letakkan di atas loyang dengan berjarak satu sama lainnya. Dengan urutan proses yang saya lakukan ini akan memudahkan kita untuk mengerjakan vortex cookies ini dengan waktu yang lebih singkat. Dan setelah beberapa saat melakukannya, inilah dia hasilnya. Prosesnya tidak berhenti sampai di sini. Bulatan-bulatan yang telah kita bentuk tadi, kemudian kita ambil dan kita letakkan di atas loyang secara berselang-seling, membentuk bentuk bunga seperti ini. Untuk satu lingkaran bunga ini, kita membutuhkan 6 bulatan berselang-seling antara yang berwarna original dan yang telah diberi perasa red velvet. Lakukan proses ini hingga seluruh bulatan yang berada pada loyang sebelumnya bisa terbentuk seluruhnya dengan bentuk bunga seperti ini. Kalau diperhatikan, bentuknya sudah terlihat cantik ya Mams, tapi prosesnya juga tidak berhenti sampai di sini. Dalam membuat vortex cookies ini memang diperlukan kesabaran karena proses yang bertahap untuk menghasilkan bentuk yang indah. Dan setelah seluruh lingkaran kita bentuk bunga di atas loyang secara berselang-seling seperti ini, maka proses berikutnya adalah merekatkan setiap bagian lingkaran tadi menuju ke tengah agar menempel satu sama lain. Kemudian setelah tidak ada jarak di bagian tengah, kita bisa melakukan gerakan cubit seperti ini agar menyatu bagian tengahnya. Dan pastikan telapak tangannya lurus ketika melakukan proses ini. Lalu dengan bantuan telapak tangan satu lagi, kita memutar-mutar adonan ke satu arah saja. Dan otomatis akan berbentuk ulir seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Prosesnya sama, kita rekatkan seluruh bagian lingkaran dan kita cubit bagian tengah agar merekat. Lalu dengan bantuan telapak tangan kita putar ke satu arah. Kita bisa memutar berkali-kali ke satu arah hingga bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Makin diputar, maka bentuknya akan seperti gelombang yang makin cantik. Kita ulangi prosesnya. Rekatkan, lalu cubit bagian tengah, dan dengan bantuan telapak tangan kita putar ke satu arah dan akan jadi bentuk ulir seperti ini atau bentuk gelombang atau vortex. Dan vortex cookies kita siap untuk masuk proses pemanggangan. Masukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan terlebih dahulu
Lalu panggang dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 35 hingga 40 menit. Dan inilah hasil yang telah jadi. Vortex cookies kita melebar dari bentuk yang sebelumnya. Alhamdulillah seluruh bagian cookies ini kering secara sempurna. Vortex cookies ini punya tekstur yang renyah ketika kita gigit, walaupun di dalamnya ada mentega, tapi kue ini sangat renyah menurut saya dan rasanya seperti butter cookies. Selain rasa red velvet, saya juga membuat dengan kombinasi rasa coklat dan inilah hasilnya. Dan untuk sajian di hari raya, kita bisa meletakkan vortex cookies yang telah matang dan telah bersuhu ruang ini ke dalam wadah toples seperti ini. Karena jika tidak segera diletakkan ke dalam toples, maka cookies-cookies yang telah jadi akan berkurang kerenyahannya. Oleh karenanya, kita perlu segera memasukkan ke dalam toples ketika cookies ini telah bersuhu ruang. Dan inilah vortex cookies dalam kemasan toples. Resep ini layak untuk dicoba karena rasanya sangat disukai oleh anak-anak. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.